Nah, inilah teman-teman kondisi plastik mulsa yang sudah dipasang di atas bedengan dengan menggunakan kleman yang terbuat dari bilah bambu tadi, sehingga plastik mulsa ini betul-betul melekat rapat di bedengan. Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya di Mang Oman YouTube channel. Pada kesempatan video kali ini, kita akan berbagi ke teman-teman petani semua mengenai tutorial atau teknik tata cara pengolahan lahan untuk tanaman sayuran. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Baik teman-teman, lahan yang akan kita tanami sayuran nantinya tentunya terlebih dahulu harus kita olah ya. Lahan yang ada harus kita bajak atau cangkul atau traktor lah, agar lahan yang ada di sini nantinya bisa betul-betul gembur. Kenapa harus kita mengolah atau menggemburkan lahan terlebih dahulu? Karena karakter sayuran atau tanaman sayuran sangat membutuhkan media atau tanah yang gembur. Maksudnya dengan media atau tanah yang gembur akan memudahkan masuknya oksigen ke dalam tanah yang nantinya akan sangat diperlukan oleh tanaman itu sendiri. Setelah lahan ini dipastikan gembur, langkah selanjutnya adalah kita membuat ukuran teman-teman untuk membuat bedengan. Nah, ukuran di sini ada ini sebatang bambu ya teman-teman. Ukurannya kita coba ukur. Nah, ini 100 cm atau 1 meter panjangnya. Ya, maksudnya ukuran ini nantinya untuk dijadikan alat atau satu ukuran ya, untuk memastikan bahwa bedengan ini yang nantinya akan kita tanami sayuran lebarnya 100 cm ya. Dan jangan lupa di samping kita membuat bedengan, tentunya yang tak kalah penting adalah kita membuat parit atau saluran drainase ya teman-teman. Nah, ini lebarnya parit di sini 40 cm. Jadi jumlah keseluruhan antara luas bedengan dan luas parit, nah ini panjangnya 140 cm teman-teman. Setelah bedengan ini jadi, langkah selanjutnya adalah kita membuat garitan teman-teman di atas bedengan ini. Nah, garitan 2 kanan kiri teman-teman ya. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita nanti menggunakan atau menabur pupuk dasar teman-teman. Langkah selanjutnya teman-teman, setelah kita bedengan ini dibikin parit ya atau dibikin garitan kanan kiri, maka langkah selanjutnya adalah kita untuk melakukan penaburan pupuk dasar. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pupuk dasar yang digunakan sebagai pupuk dasar di awal, kita menggunakan 3 komponen teman-teman. Yang pertama kita menggunakan pupuk kandang, dan yang kedua kita gunakan NPK, dan yang ketiga adalah kita menggunakan dolomit atau kapur pertanian teman-teman.
Mengapa kita harus menggunakan dolomit atau kapur pertanian, teman-teman? Karena salah satu fungsinya adalah untuk menstabilkan pH tanah itu sendiri. Sedangkan untuk pupuk kandang dan NPK tujuannya adalah untuk memaksimalkan unsur hara yang nantinya akan dibutuhkan oleh tanaman sayuran itu sendiri, teman-teman. Beginilah teman-teman cara penaburan pupuk dasarnya. Kotoran ayam atau pupuk kandang ini kita masukkan dulu ke dalam ember supaya memudahkan kita waktu menaburkan ke dalam garitan yang ada di atas bedengan, teman-teman. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Nah, setelah pupuk kandang ini tercampur rata, untuk selanjutnya kita taburkan pupuk NPK, teman-teman. Nah, begini caranya. Nah, ini teman-teman, dua komponen sudah kita taburkan. Yang pertama pupuk kandang dan yang kedua adalah pupuk NPK. Maka yang terakhir adalah kita taburkan yaitu dolomit atau kaptan ya, teman-teman. Nah, caranya cukup mudah. Kita taburkan seperti ini aja. Nah, ini teman-teman, kita gunakan komponen yang terakhir adalah penaburan dolomit ya, dengan maksud dan tujuan sebagaimana sudah saya sebutkan sebelumnya. Salah satu fungsi penggunaan kapur pertanian atau dolomit ini adalah untuk menstabilkan pH tanah, teman-teman. Untuk selanjutnya, teman-teman, kita tutup kembali bedengan, kita rapihkan kembali dengan tanah ya, secukupnya. Sebelum kita nanti setelah bedengan ini kita tutup kembali dengan tanah, langkah selanjutnya tentunya kita akan langsung memasang MPHP. Apa itu MPHP? MPHP adalah mulsa plastik hitam perak, teman-teman. Langkah selanjutnya, teman-teman, adalah pemasangan MPHP atau mulsa plastik hitam perak. Nah, salah satu keunggulan atau keuntungan kita dalam hal budidaya sayuran dengan menggunakan plastik mulsa ini ada beberapa keuntungan, teman-teman. Di antaranya dengan kita menggunakan mulsa plastik ini tentunya kita dapat lebih menghemat biaya produksi. Karena dengan menggunakan plastik mulsa ini tentunya kita tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya
dalam hal nantinya penanggulangan atau penyiangan kebun sayuran kita dari gulma-gulma atau tanaman liar yang nantinya akan berakibat mengganggu terhadap tanaman sayuran yang kita tanam. Nah, salah satu caranya seperti ini teman-teman. Sebelum kita memasang plastik mulsa ini, pastikan dulu kita menyiapkan bilah bambu ya teman-teman. Ini ukurannya kurang lebih 1,5 meter ya teman-teman. Ya, maksudnya ini untuk nantinya dipakai mengklem atau memasang plastik mulsa supaya plastik mulsa tersebut bisa melekat rapat di bedengan. Tentunya salah satunya menggunakan alat seperti ini teman-teman. Nah ini, setelah dipastikan atau plastik mulsa siap untuk diklem atau ditempelkan di atas bedengan ini, kita juga mempersiapkan fittingan ya teman-teman, semacam ini. Ini dibikin dari bilah bambu teman-teman, yang tujuannya untuk mengklem batang yang dipakai mengklem ujung dari plastik mulsa ini. Nah begini salah satu caranya teman-teman, bisa teman-teman perhatikan ya. Fittingan dari bilah bambu ini kita menggunakan di 3 titik teman-teman, bagian tengah, bagian samping kiri, dan bagian samping kanan sini. Nah setelah dirasa cukup, maka ujung dari bambu ini kita tekuk ya teman-teman. Nah seperti ini, lalu kita tancapkan seperti ini. Nah itulah teman-teman, untuk tahap selanjutnya kita pasang tang bambu ini di bagian sebelahnya. Nah begini teman-teman, kita usahakan waktu pemasangan plastik mulsa ini kondisinya harus cukup ada terik matahari teman-teman. Maksudnya untuk memudahkan kita ketika kita menarik ujung dari plastik mulsa ini teman-teman. Nah ini teman-teman, setelah pada ujungnya kita pasangkan ya, dan diklem pakai fittingan dari bilah bambu tadi, langkah selanjutnya adalah kita untuk mengklem bagian samping kiri dan samping kanan dari bagian plastik mulsa ini dengan menggunakan fittingan yang terbuat dari bilah bambu tadi. Caranya seperti ini teman-teman, cukup mudah. Kita ambil sedikit, nah kita tarik, nah, kita biasa masukkan dan dililit-lilit. Nah, setelah kondisinya
Cukup. Pitingan ini kita tancapkan ke dalam pinggir bedengan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, inilah teman-teman kondisi plastik mulsa yang sudah dipasang di atas bedengan dengan menggunakan kleman yang terbuat dari bilah bambu tadi, sehingga plastik mulsa ini betul-betul melekat rapat di bedengan. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita memasang mulsa dan dipastikan bedengan ini sudah tertutup semuanya dengan rapat, langkah selanjutnya adalah kita membuat lubang tanam teman-teman. Dalam pembuatan lubang tanam ini tentu kita harus mempersiapkan ukurannya teman-teman. Ukuran itu bervariasi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing dalam hal mau tanaman apa yang kita tanam teman-teman. Dalam pembuatan lubang tanam teman-teman, kita juga menggunakan alat seperti ini teman-teman, supaya kita memudahkan nanti lah ya dalam kita menentukan jarak antar tanaman dan jarak antar barisan. Nah, kebetulan di sini saya berencana untuk menanam timun teman-teman ya. Jarak yang saya pakai dan atau yang saya biasa gunakan adalah jarak antar tanaman 50 dan jarak antar barisan juga 50 teman-teman ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya teman-teman, kita bikin lubang tanam ya, dengan jarak lubang antar tanaman 50 cm dan lubang antar barisan juga sama 50 cm. Kita menggunakan alat seperti ini teman-teman, yang sebelumnya kita menggunakan arang dari batok kelapa, dan sebelumnya kita dibakar dulu ya, sehingga alat ini betul-betul kondisinya dalam keadaan panas teman-teman. Caranya seperti ini. Lahan atau bedengan yang sudah siap tanam, kita melakukan dari mulai pengolahan lahan, penaburan pupuk dasar, dan yang terakhir ini adalah pemasangan plastik mulsa plus pembuatan lubang tanam teman-teman. Dan inilah teman-teman salah satu contoh tanaman ketimun kita yang sudah berusia 14 hari setelah tanam. Dan sebagaimana di video tadi kita berbagi ke teman-teman semuanya mengenai tutorial pengolahan lahan secara keseluruhan, dari mulai penggemburan tanah, penaburan pupuk dasar, hingga terakhir tadi kita pemasangan plastik mulsa sekaligus pembuatan lubang tanam, dan lahan tersebut akan siap untuk ditanami teman-teman. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Tunggu video kami selanjutnya. Sampai jumpa.